Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ini Allah telah menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Ada kebaikan, pasti ada keburukan. Ada kemudahan, pasti ada kesulitan. Ada himpitan, pasti ada kelonggaran. Demikianlah sunnatullah pada alam semesta ini. Oleh karena itu, bila seseorang mengharapkan di dalam hidupnya bahwa dia hanya akan mengalami kesenangan-kesenangan saja, maka dia tidak akan mendapatkan kenyataan tersebut. Hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian dari Allah. Walaupun tentunya semua itu dibarengi dengan adanya kesenangan, kegembiraan, tertawa ria. Karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berpasangan. Bahkan seorang yang hidup, dia harus siap menghadapi segala kesulitan dan kesusahan hidup. Karena itu hal yang tidak bisa dihindari. Dia tidak mungkin tertawa sepanjang saat. Dia tidak mungkin bergembira setiap waktu. Dia tidak mungkin bercanda ria pada setiap kesempatan. Ada saatnya dia harus menangis. Ada saatnya dia bersedih. Ada saatnya dia berduka. Bahkan Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Al-Balad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad,
di dalam kesulitan. Inilah penciptaan manusia. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah, yukabid madhayiqad dunya wa syada'idal akhirah. Maksudnya bahwa Allah menciptakan manusia, dia akan menghadapi madhayiqad dunya, kesempitan-kesempitan dunia, wa syada'idal akhirah, dan kesulitan-kesulitan akhirat. Itulah manusia. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam kepayahan, di dalam himpitan dan berbagai macam cobaan. Melainkan Allah jelaskan bagaimana cara terbaik untuk kita menghadapinya. Allah jelaskan itu di dalam Al-Quran, dan diterangkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Maka barang siapa yang mau berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, najah, dia akan selamat. Wa illa gharaq. Kalau tidak, maka dia akan tenggelam di dalam kesulitan-kesulitan tersebut. Bahkan orang yang paling berat ujiannya, yang paling tersulit ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia terberat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Semakin kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan-jalan nabi sebelumnya, maka kita akan diuji dan dicoba oleh Allah keimanannya dengan berbagai kesulitan, kesusahan, kepayahan. Tidak mungkin tidak. Apakah kita akan dibiarkan oleh Allah kita mengucapkan dengan lisan kita bahwa kita beriman, lalu kita tidak diuji dan dicoba oleh Allah? La walil abad. Itu tidak mungkin pernah terjadi. Karena klaim keimanan yang kita ucapkan butuh pembuktian. Buktinya adalah ketika kita mampu untuk melewati ujian dan cobaan Allah yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan tersebut. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah untuk mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak akan diuji? Lalu Allah lanjutkan, walaqad fattannal ladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, mencoba orang-orang yang sebelum mereka dengan berbagai macam ujian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah akan tahu siapa orang-orang yang benar keimanannya dan siapa pula orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Setiap orang akan diuji oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lanjutan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi kita sebutkan, yubtalal mar'u ala hasbi dinih. Setiap orang itu akan diuji sesuai dengan takaran agamanya. In kana fi dinihi syiddah. Kalau di dalam agamanya itu terdapat kekokohan, keteguhan, ishtadda bala'uh, maka ujiannya pun akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau agamanya ada kerapuhan, kelemahan,
ubtuliya ala hasbi dinih. Yang pasti kata Nabi SAW, bahwa orang itu juga akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Mungkin sebagian kita berpendapat, kalau begitu kenapa kita harus beragama dengan lebih baik kalau ternyata ujiannya lebih berat? Ujian yang berat itu bukan menjadi titik masalahnya. Seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, kalau kita mempunyai iman yang kokoh, sekokoh karang yang berada di tengah lautan sana, maka ujian itu tidak akan berarti apa-apa. Justru kita akan merasakan indahnya keimanan di balik ujian-ujian tersebut. Itulah mengapa para nabi ujiannya berat-berat. Bukan berarti Allah ingin menyiksa mereka di dalam kehidupan ini dengan ujian-ujian tersebut. Tapi justru Allah ingin mereka merasakan indahnya keimanan di balik ujian-ujian itu. Karena mereka menghadapinya dengan iman yang teguh. Sehingga penghambaan diri mereka kepada Allah benar-benar murni. Imannya benar-benar teruji dan hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan sebagai contoh apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan tua renta, beliau dan istrinya alaihi salatu wassalam sudah lama kepingin mendapatkan seorang anak sebagai pelanjut perjuangan di dalam menyampaikan agama Allah, anak saleh yang didamba-dambakan. Sekalinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu baru mulai tumbuh. Di masa kecilnya dia baru mulai tumbuh. Ketika Nabi Ibrahim dan istrinya mulai hatinya memiliki rasa cinta kepada anak tersebut, cinta yang semakin lama semakin membuncah di dalam dada mereka. Wajarnya seperti orang tua lain yang mendapatkan anak. Bahkan keadaan beliau lebih, karena beliau mendapatkan anak itu setelah usianya yang tua renta. Ketika beliau sudah putus asa, tidak lagi mengharapkan akan dapat anak, tapi Allah beri beliau seorang anak. Putus asa maksudnya bukan beliau tidak lagi mengharapkan rahmat Allah, tetapi keumuman manusia di usia seperti itu tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kuasa Allah berkata lain. Beliau punya anak. Ketika hatinya mulai cenderung kepada anak tersebut, rasa cinta mulai muncul di dalam hatinya, maka Allah ingin menjadikan Nabi Ibrahim mempunyai keimanan yang murni, rasa cintanya hanya diserahkan kepada Allah semata. Dia harus bersihkan hatinya dari segala rasa cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk itu harus kalah di bawah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian keteguhan keimanan dan ketauhidan kepadanya. Kata Allah, sembelih anakmu. Beliau diperlihatkan oleh Allah perintah itu di dalam mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku lihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Apa kata anaknya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Tapi begitu ujian keimanan ini mampu beliau lewati dengan baik, Allah ganti anak tersebut dengan seekor kibas yang besar. Tapi hasilnya Nabi Ibrahim mampu mempunyai keindahan iman, membersihkan rasa cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan kalau seandainya perintah itu kepada kita, mampu nggak kita? Toh kita setiap tahunnya hanya diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing, itu pun masih berat.
Ya, karena memang itulah kadar keimanan kita. Maka ujian-ujian dari Allah itu dibaliknya terdapat keindahan iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah masa-masa kesulitan kita seperti sekarang ini, pandemi yang melanda, ekonomi yang krisis, terjadi berbagai macam gonjang-ganjing, perbuatan-perbuatan kriminal yang tidak pernah henti, berbagai macam kesulitan menimpa kita dari segala sektor. Apakah kemudian kita akan surut ke belakang? Apakah ini kemudian membuat iman kita semakin lama semakin hilang, semakin lemah, semakin rapuh? Tidak. Justru inilah ujian dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman, disinilah dia akan membuktikan kekuatan imannya. Dia akan membuktikan bagaimana dia bersandar kepada Allah dalam setiap urusannya. Dia membuktikan bagaimana dia adalah seorang hamba bagi Allah, bukan bagi dunia. Maka di balik itu semua, dia akan mendapatkan keindahan iman, ketenangan jiwa, ketentraman hati. Ketika banyak di antara manusia yang mereka panik karena berbagai macam kesulitan dan krisis yang sedang dihadapi. Banyak di antara mereka bahkan melupakan agamanya. Mereka terombang-ambing di dalam kegelapan kesesatan. Tapi bagi orang-orang yang sadar bahwa solusinya adalah memperteguh keimanan, justru di sanalah mereka akan mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan di balik keindahan iman yang mereka punyai. Sungguhnya yang membuat kita kuat menghadapi semua krisis ini, termasuk menghadapi virus COVID-19, bukan prokes yang kita laksanakan, itu kan sebab. Bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Ya. Karena alam ini diciptakan oleh Allah dengan hukum sebab dan akibat. Maka kita jalani sebabnya. Kalau kita ingin sehat, kita jalani sebabnya untuk sehat. Karena ini hukum alam yang Allah kehendaki di dalam sunnatullah. Tapi apakah itu yang mutlak berlaku di alam semesta? Tidak, itu sebab. Tapi penguasa sebab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga prokes, tapi yang membuat kita kuat, yang membuat kita sehat, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjaga kita. Itu yang membuat kita sehat. Itu yang membuat kita terhindar dari penyakit. Keteguhan iman di dalam hati, ketawakalan kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah memberi rezekinya dari arah yang dia tidak menyangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar, bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan segala keperluannya. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, "Wa man arada ayyakuna qawiyan." Barang siapa yang ingin menjadi seorang yang kuat, kuat keimanannya, kuat fisiknya, kuat rohaninya, maka hendaklah dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya. Maka dengan keteguhan iman, kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita raih keindahan hidup di bawah naungan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Aqulu qawli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita ayat 155 dan selanjutnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Allah tegaskan ini dengan beberapa penegasan. Walanabluwannakum, Allah tegaskan bilamit taukid wa nunut taukid al-musyaddadah. Walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Dengan apa Allah uji kita? Bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan sesuatu dari rasa lapar dan rasa takut hilangnya keamanan. Krisis ekonomi dan krisis keamanan. Itu sudah Allah katakan di dalam Al-Quran. Dan itu akan terjadi. Dan sudah kita rasakan bahkan. Krisis ekonomi dan krisis keamanan. Terjadi berbagai macam kriminalitas di antaranya. Kita tidak merasa aman terhadap harta kita dan bahkan nyawa kita. Setiap hari barangkali kalau kita ingin mencari berita, kita akan dapatkan berita orang membunuh yang lain, bahkan memutilasinya. Ya. Belum lagi kriminal-kriminal yang lain yang mengancam keselamatan harta. Kalau krisis, semua kita merasakannya, bahkan dunia secara global merasakan krisis secara ekonomi. Allah sudah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Serta kami uji kalian dengan kurangnya harta, berkurangnya harta dan kehilangan jiwa. Dengan terjadinya pandemi ini, berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, mungkin dari keluarga kita, dari tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, orang-orang yang tadinya kita kenal dengan baik, baru saja kita chattingan dengan dia lewat WA, besoknya kita dengar kabarnya dia telah meninggal dunia. Ujian dari Allah. Bahkan orang-orang tercinta yang ada di keluarga kita, sebagiannya meninggal dunia. Allah uji kita dengan hal tersebut. Ya. Tapi kata Allah di akhir ayat, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kalau mereka ditimpa oleh musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ditimpa oleh musibah, dia akan mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan kami akan berpulang kepadanya. Ini kalimat sederhana yang kalau kita ucapkan tanpa meresapi maknanya, ini seolah-olah kalimat yang tidak berarti. Lewat di dalam lisan kita, tetapi kita tidak merasakan dampaknya. Padahal kalau kita mau mendalami kandungannya, menghayati isinya, memahami maknanya dengan baik, ini kalimat yang menunjukkan penghambaan diri yang luar biasa. Penyerahan jiwa yang luar biasa kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, yaitu Allah. Innalillah, kita ini semua hanya milik Allah. Ya. Terus apa yang ingin kita tahan dari kehidupan dunia ini untuk kita bernikmat-nikmat dengannya? Tidak mungkin akan terjadi selamanya, karena ini adalah milik Allah, titipan Allah.
Wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan berpulang kepadanya. Apa yang Anda harapkan dari dunia ini? Berapa lama Anda hidup di dunia sehingga Anda merasa sedih dengan kehilangan apa yang Allah titipkan kepada Anda di dunia ini? Anda pun akan meninggalkan dunia ini. Mungkin sekarang masing-masing kita hanya menunggu untuk datangnya ajal. Setiap hari yang kita lewati bukan berarti bertambah panjang umur kita, justru bertambah pendek. Karena setiap hari yang kita lewati maknanya adalah kita semakin mendekat kepada kematian, bukan semakin menjauh. Ya. Pada akhirnya kita akan berpulang kepadanya. Maka kepasrahan kita untuk senantiasa menghamba kepada Allah diuji oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang akan mendapatkan selawat dari Rabb mereka dan juga kasih sayangnya, dan merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi krisis keamanan dan krisis ekonomi ini, Allah sudah memberi kita pelajaran apa yang terjadi pada bangsa Quraisy di masa lampau. Coba kita membaca surat Quraisy. Apa kata Allah dalam surat Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Untuk kebiasaan Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka berpergian jauh di masa musim dingin dan di masa musim panas. Kenapa tuh orang-orang Quraisy pergi jauh sampai ke negeri Syam? Mengendarai onta-onta mereka untuk meninggalkan negeri-negeri mereka. Kenapa mereka harus pergi jauh? Karena mereka ingin berdagang. Kota Mekah tidak bisa menghasilkan apa-apa bagi kehidupan mereka. Bahkan sebelum mereka menemukan cara untuk berdagang ke negeri yang lain, termasuk ke negeri Syam dan ke negeri Yaman, mereka semakin hari banyak kabilah-kabilah yang meninggal dalam keadaan lapar, tidak ada yang dimakan. Sehingga mereka kemudian berkumpul dan mencari cara bagaimana caranya kita menghadapi krisis ekonomi ini, kelaparan ini. Semakin lama kita semakin habis. Maka mereka menemukan cara kita berdagang. Karena kalau mengharapkan hasil lokal tidak ada. Mereka tidak punya kerajinan, mereka tidak punya pertanian, tidak punya peternakan yang bisa diandalkan. Negeri mereka gersang. Yang mereka bisa harapkan hanya air Zam-Zam sebagai minum. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdagang. Ya, kalau musim panas ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri Yaman. Rihlatash syita'i was-shaif. Falya'budu rabb hadzal bait, kata Allah. Allah yang memberikan mereka ide, yang menemukan untuk mereka cara menghadapi krisis ini. Maka hendaklah mereka mengibadahi pemilik rumah suci ini, yaitu Ka'bah. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang membuat mereka mempunyai bekal makanan sehingga terhindar dari rasa lapar, yang menghilangkan krisis mereka Allah. Yang membangun kembali ekonomi mereka adalah Allah. Itu adalah karunia dari Allah. Wa amanahum min khauf, dan membuat mereka mendapatkan rasa aman dari rasa takut, kehilangan rasa takut, dan mereka mendapatkan rasa aman karena mereka adalah penduduk yang berada di dekat rumah Allah. Semua bangsa Arab menghargai mereka dan tidak pernah mengganggu mereka di dalam perjalanan mereka karena mereka dianggap sebagai alullah, keluarga Allah. Kenapa? Karena mereka yang mengurusi rumah Allah Al-Ka'bah. Tapi kalau bangsa-bangsa Arab yang lain, ketika mereka berjalan, mereka akan menghadapi ancaman perampokan, pembunuhan, dan segala macam kriminalitas. Tapi Quraisy tidak. Karena mereka dimuliakan Arab. Sebab apa? Mereka adalah keluarga Allah. Siapa yang memberi rasa aman itu kepada mereka? Allah. Maka untuk menghadapi krisis ekonomi ini dan menghadapi krisis keamanan, Allah katakan falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menghambakan diri kepada pemilik rumah suci ini, yaitu Ka'bah. Inilah solusinya. Kalau kita menghadapi berbagai macam krisis, krisis ekonomi apapun bentuknya, krisis keamanan, solusinya adalah kembali menghamba kepada Allah,
perkuat keimanan, pelajari Islam dengan baik, amalkan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Itulah solusinya yang terbaik. Semua ini adalah apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wadhkuruhu yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.